Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik para pejuang NIP yang sedang belajar untuk persiapan tes CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas soal bocoran yang baru keluar 3 tahun berturut-turut. Nah teman-teman, ini merupakan pembahasan yang ke-20 sekian kali ya. Oke, ini merupakan soal yang datang dari FR ya, yang datang dari teman kita yang dia mengirimkan saya lewat Instagram ya. Katanya yang masuk tentang TWK, ini. Nah, saya akan berikan contoh soal asli tahun lalu yang berhubungan dengan FR tersebut teman-teman sekalian ya. Soalnya ada 6 nomor yang berhubungan dengan bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi masalah integritas teman-teman dan masalah Pancasila. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas soal tersebut seperti yang lewat berikut ini. Baik, kita mulai dari kiriman ya lewat Instagram teman kita yang sudah ujian hari ketiga dan hari kedua kemarin ya. Nah teman-teman, ini saya potong hanya saya ambil beberapa saja yang berhubungan dengan TWK. Nanti besok view lagi kita bahas teman-teman ya. Nah pertama lah ya dia kirim ke saya seperti ini ya. Selamat siang, saya Ari banyak ya, apakah ini cewek atau cowok ya. Mau berbagi FR, semoga membantu teman-teman semua yang belum ujian. Ini si bos ini baik hati sekali. Untuk nilai mungkin bukan yang ukuran tinggi sekali, tapi alhamdulillah masuk PG ya, selamat ya. Nah, katanya dia punya TWK nilainya 120 ya, luar biasa teman-teman. Oke. Nah, dia bilang pertama, tidak ada soal seputar undang-undang dasar, ada dan pasal, model-model seperti MK, MA, dan Komisi Yudisial, BPUPKI, PPKI juga tidak keluar. Oke, ini tahun lalu ada ya. Soalnya panjang-panjang. Contoh sikap bela negara saat peristiwa Bandung Lautan Api dinilai dari segi mana? Saya coba sebentar, ada soal seperti ini ya, yang bahas seperti ini. Ini soal asli tahun lalu, saya punya seperti itu. Kemudian bagaimana menurut kita perjuangan Ki Hajar Dewantara melawan Belanda? Anda bisa cari sendiri, baca di internet bagaimana perjuangan beliau, ya. Intinya masalah pendidikan, ya. Kemudian bentuk Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat. Ini ada beberapa soal saya tampilkan sebentar. Oke, masalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bentuk sikap warga negara menghadapi integritas keagamaan dalam masyarakat. Ini juga saya punya soal sebentar. Sikap moral keluarga Pak X sebagai anggota dewan yang suka marah-marah dan akhirnya si istri yang awalnya pendiam jadi ikut pemarah. Oke, ini mungkin bahasa Indonesia teman-teman ya, nilai moral. Artinya ini mungkin nilai moral dari sebuah cerpen ya. Itu bahasa Indonesia teman-teman ya, TWK ya. Simpulan paragraf, ini setiap tahun langganan soal. Pikiran utama, ini saya bahas kemarin ya. Kalimat baku, terus karena full penelaran aku habis 40 menit di sini. Oke, intinya dia sudah TWK-nya sudah lumayan ya, 20. Baik, selanjutnya teman-teman ya. Oke, yang kedua ini dari orang kedua. Dia bilang gini, 90% implementasi Pancasila. Ini sudah saya bahas kalau tidak salah beberapa hari lalu ya, sebelum ujian ada seperti ini. 10% undang-undang dasar. Intinya ada orang yang dapat itu, ada juga yang tidak, tergantung orangnya atau manusianya ya. Full menalar, tidak ada hafalan. Oke teman-teman sekalian, ini untuk kalian yang mau ujian, ingat ya, tidak ada hafalan. Jadi jangan sampai Anda belajar di buku-buku sana ya, yang banyak sekali buku-buku yang tebal-tebal itu ya, padahal tidak masuk ya. Oke, hati-hati sama pilihan TIU. Oke, saya tidak bahas ini, nantilah saya bahas. Katanya gini, figural gampang parah, kasat mata, jauh lebih susah di TO Al-Faiz ya katanya ya. Teman-teman, soal-soal TO itu kebanyakan adalah soal yang sulit ya. Mereka tidak bisa mengukur bagaimana tingkat kesulitan soal-soal CPNS. Makanya saya dan sobat CPNS, saya membuat soal ya, menyamakan levelnya dengan level-level yang aslinya. Makanya
apa yang kami tampilkan di Sobat CPNS teman-teman itu bisa Anda jawab ya, tidak seperti TO-TO lain yang memberikan materi-materi yang sulit dan faktanya tidak masuk di ujian ya. Oke, di Sobat CPNS teman-teman itu kami masukkan soal-soal asli tahun lalu dan saya tegur adminnya bahwasanya bro kalau masukkan soal baiknya soal ini ya yang bisa dikerjakan dengan cara-cara mudah ya. Banyak TO teman-teman ataupun mungkin buku-buku sana atau mungkin di konten-konten TikTok teman-teman Anda pernah lihat soal-soal yang banyak sekali yang tidak masuk di ujian ya, sangat sulit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bentuknya soalnya seperti apa. Kami bersama Sobat CPNS teman-teman mengisi soal-soal tryout itu ya dengan yang betul-betul soal asli yang keluar tahun-tahun sebelumnya dan yang jelas levelnya sama dengan level-level CPNS ya gitu. Yang mau berlangganan teman-teman, yang mau beli silakan klik link di bawah untuk menggunakan itu sebelum ujian ya. Baik, kita bahas soal nomor 1. Baik, kita mulai bahas soal nomor 1 ya. Ini berhubungan dengan tadi ya masalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika teman-teman banyak yang masuk di ujian ya. Ya intinya implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu Anda jadi full menalar teman-teman. Jadi tapi gini kita bisa lihat yang mana yang pilihan yang masuk akal teman-teman, yang mana yang tidak. Intinya kita bisa menalar ya gitu. Nomor 1, di Indonesia terdapat satu masyarakat yang mudah menerima pendatang. Oke, ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, maka masyarakat tersebut akan dengan senang hati membantu atau memberikan informasi. Itu merupakan budaya kita orang Indonesia teman-teman, saling membantu ya, walaupun dia pendatang. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa itu adalah apa teman-teman ya. Jadi kalau yang dibahas adalah masalah Bhinneka Tunggal Ika teman-teman, berarti Anda harus cari yang berhubungan dengan masalah persatuan dan kesatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika teman-teman ya. Jadi Anda harus paham apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ulangi ya, hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa itu apa? Apa peristiwa itu teman-teman? Yang jelas peristiwa itu adalah membantu orang atau pendatang yang kebingungan saat masuk di wilayah kita. Apa hubungannya antara integritas dan Bhinneka Tunggal Ika? A. Semua budaya Indonesia memiliki banyak kesamaan. Apa hubungannya ya narasi soal dengan ini teman-teman sekalian? Saya pikir ini bukan jawaban ya. Oke. B. Semua orang Indonesia harus mempelajari budaya mayoritas. Saya lagi, semua orang Indonesia harus mempelajari budaya mayoritas. Saya pikir itu tidak hubungannya dengan soal tersebut ya, bukan jawaban ya. Yang C, budaya Indonesia diakui sebagai unggul di dunia. Tidak ada hubungannya teman-teman. Jadi teman-teman gini, Anda itu sebenarnya bisa berpikir bahwasanya mana yang jawabannya, mana yang bukan ya. Oke, jadi Anda harus bisa menghubungkan antara pertanyaan, narasi soal dengan jawaban ya. Nah, D, budaya mayoritas dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. Saya pikir teman-teman bukan juga di sini. Jadi yang kalau dalam pandangan saya adalah ini ya, sikap menerima perbedaan dapat menciptakan persatuan. Jadi itulah hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin jawaban saya salah, mungkin ya. Kalau Anda punya pandangan berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, kita sambung soal berikut nomor 2. Baik, soal nomor 2. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi bahwasanya itu full menalar, tidak ada hafalan. Tergantung juga orangnya teman-teman ya. Jadi ada hafalan sedikit juga ya gitu. Oke. Nah, nomor 2 teman-teman adalah para generasi muda penerus bangsa dipandang belum memiliki kesadaran yang cukup atas ancaman dan gangguan dari luar. Teman-teman, ini adalah soal asli tahun 2021 ya. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang terkendala karena apa? Karena kurangnya peran serta generasi muda. Oke, jadi saya garis bawahi teman-teman ya. Kurangnya peran serta generasi muda dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila teman-teman di berbagai bidang ya. Itu kata kuncinya ya. Apa urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? Oke. Nah, jadi apa hubungannya? Apa pentingnya teman-teman masalah pemuda tersebut ya, yang dimana mereka terkendala kurang dalam menyebarkan nilai Pancasila. A.
mengoptimalkan perannya dalam penegakan HAM. Tapi teman-teman, tidak ada hubungan HAM dengan soal di atas. Jadi intinya Anda itu sebenarnya bisa menjawab kalau Anda mau berpikir bahwasanya Anda hubungkan yang mana jawaban, yang mana narasi soalnya ya. Oke, tidak ada hubungannya dengan HAM. Oke. B, memperjuangkan nilai-nilai asli Indonesia untuk menguasai dunia. Nah, saya pikir juga ini bukan ya. Oke, ini kan gini ya. Ini kan uh, soalnya adalah bagaimana pemuda itu menangkal ancaman dari luar, gitu teman-teman. Itulah soalnya ya, dengan Pancasila. C, menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Atau D, menangkal segala hal ya, segala hal berbau asing karena mengancam identitas asli Indonesia. Kita simpan dulu di sini. Atau E, mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa di ranah global. Nah, saya pikir ini juga teman-teman salah. Jawabannya antara C dan D ya. Oke, teman-teman silakan berjawaban. Apa kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 2 dan nomor 2 teman-teman. Kalau saya sih jawaban saya adalah di Charlie, di C teman-teman ya. Hubungannya antara Pancasila berarti kita menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa supaya kita tidak terpecah belah saat ada ancaman dari luar. Nah, teman-teman, saya pikir itu dalam pandangan saya. Mungkin kalian jawaban lain silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal nomor 3. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Jadi full menalar. Soal nomor 3 ini ada hubungannya dengan ini teman-teman ya. Saya coba kasih lihat kembali. Oke, bentuk sikap warga negara menghadapi integritas keagamaan dalam masyarakat ya. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentang keagamaan. Nomor 3 ya. Oke, rombongan kendaraan sebuah organisasi keagamaan dari luar daerah ketika hendak berziarah mengalami kecelakaan di perbatasan antar provinsi. Jika Anda dan warga sekitar kejadian kecelakaan menjumpai peristiwa kecelakaan tersebut dan Anda bukan anggota keagamaan itu, apa yang Anda lakukan? Nah, gitu. Apakah Anda meninggalkan dulu ataukah Anda membantu atau Anda bertanya dulu, Anda agama apa? Nah, gitu maksudnya. Oke, A, membiarkannya supaya tidak disangka sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan. Jadi teman-teman sekalian, ini seperti TKP gitu ya. Oke, ini soal asli teman-teman tahun 2021 coy ya, 2021. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Insya Allah tahun depan saya akan menerbitkan buku lagi yang berhubungan yang sepakat semua dengan TIU, TBK dan TKP ya. Saat ini baru TIU saja. Kenapa? Karena belum sempat. Oke. Jadi teman-teman, salah ya, membiarkannya saja. Oke. Merekam dan menyampaikan kejadian kepada pihak berwenang ya. Ini sudah ada tindakan teman-teman ya. Kita simpan dulu ya. Menanyakan terlebih dahulu identitas setiap korban itu. Anda agama apa? Anda dari mana gitu ya? Salah ya. Oke. Menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang ormas itu. Ini bagus tanpa melihat latar belakangnya. Memberitahukan kepada petugas kesehatan agar datang melakukan pertolongan. Nah, saya pikir sudah bagus ya B, D, E. Tapi kalau untuk saya sih saya pilih ini ya. Menolongnya tanpa perlu menanyakan latar belakang ormas itu. Jadi ini adalah ada hubungannya dengan masalah Pancasila ya, tanpa membeda-bedakan agama, golongan, dan lain-lain. Jadi tanpa perlu menanyakan latar belakang ormas itu. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 3. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Soal nomor 4, masih tentang nilai-nilai Pancasila yang full menalar ya. Baik. Oke, adanya kasus pemaksaan suatu ajaran agama terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan agama itu sendiri, hal itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. A. Dapat menyamakan agama yang berbeda. Nah, ini bukan ya. Tidak bisa menyamakan agama teman-teman ya. Menghilangkan segala perbedaan yang ada. Kita simpan dulu ya. Mempererat hubungan antar warga. Kita simpan dulu. Memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Bagus juga. Menghindari konflik dan menyatukan agama. Tidak ada kata untuk
menyatukan agama ya. Jadi agama berbeda, tapi kita tetap saling menghormati ya antara B, C, dan D teman-teman. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Kalau saya ya teman-teman silakan pilih jawaban. Apakah Anda pilih B, C, D? Tuliskan di kolom komentar. Saya pilihnya adalah memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Kenapa demikian teman-teman? Sesuai dengan narasi soalnya. Apa itu? Nah, adanya kasus pemaksaan suatu ajaran agama itu bisa menimbulkan konflik. Jadi tidak dibenarkan teman-teman. Nah, gitu. Jadi kita membutuhkan rasa saling menghormati terhadap agama atau kepercayaan orang lain. Jadi saya pikir jawaban yang tepat betul ya, memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Silakan kalau Anda pilih B, pilih C, silakan tuliskan di kolom komentar baik-baik ya. Oke teman-teman sekalian, kita sambung soal berikutnya, nomor 5. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 5. Ini ada hubungannya dengan soal bela negara ya. Saya lihat ini teman-teman. Oke. Contoh sikap bela negara saat peristiwa Bandung Lautan Api dinilai dari segi mana? Oke. Saya coba hubungkan dengan ini ya. Ini walaupun soalnya adalah tentang masalah Surabaya yang menolak untuk menyerahkan diri ya dan mau berperang kepada sekutu. Oke, pada tanggal 10 November 45, seluruh rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa itu memberi inspirasi agar kita apa? A. Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. Oke. B. Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan. Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November. Tapi teman-teman, ini ya masuk akal ya. Oke, karena ini bagian dari mempertahankan NKRI ya, walaupun kita sudah merdeka ya. B, terus bersemangat juga bagus ya untuk mengisi kemerdekaan, itu tugas kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian yang C salah ya, mengambil hikmah, saya pikir bukan ini ya, apa hikmahnya coba ya. Meneladani Bung Tomo, saya pikir bukan juga. Kenapa? Karena di soal itu adalah seluruh rakyat Surabaya, bukan cuma Bung Tomo ya. E, mampu menangkap pesan heroik. Saya pikir sama jawabannya E dan C teman-teman. Jadi apa yang tepat antara A atau B? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar jawabannya A atau B, silakan. Kalau saya sih jawaban saya di sini ya. A, dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. Ini adalah soal tentang bela negara teman-teman sekalian ya, bela negara. Oke. Nah, mungkin kalian punya jawaban berbeda, mungkin B di sini silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita sambung soal terakhir teman-teman, nomor 6. Ya, soal terakhir teman-teman, nomor 6. Ini berhubungan dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Tadi juga dibahas di FL, katanya ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita lihat di sini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Negara menjamin kepentingan individu dan golongan. 2. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Ini merupakan ya, kita lihat ya. 3. Ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. 4. Negara tidak memihak kepada satu golongan yang paling kuat. 5. Kepentingan individu perlu dikembangkan sebagai pusat peradaban. Dari pernyataan di atas yang menjadi prinsip utama ya dalam pengelolaan negara yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selalu muncul ya. Jadi Anda harus pahami apa itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita banyak perbedaan, tapi kita sebagai satu kesatuan. Oke, sebelum saya pilih jawabannya apa, teman-teman, ya saya kasih lihat kembali. Ternyata ini ada hubungannya, teman-teman, dengan paham integralistik yang dikemukakan oleh Dr. Sutomo ya saat merumuskan undang-undang ya, merumuskan dasar negara maksud saya ya. Nah, inti paham integralistik menurut Muhammad Yamin, pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Oke. Semua golongan bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lain. Ketiga, semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Yang berikut, negara tidak memihak kepada suatu golongan dan atau perorangan. Negara tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat. Berikutnya, negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seorang atau golongan saja. Oke. Negara menjamin kepentingan seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral. Yang terakhir, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya. Ada hubungannya dengan masalah paham integralistik, teman-teman ya. Kembali ke soal ini. Nah, jadi oke, jawabannya apa? Kita lihat.
Dari pernyataan di atas yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan negara yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya punya pilihan. Kalau kita lihat teman-teman, yang nomor 5 pasti salah ya. Kepentingan individu perlu dikembangkan. Nah, salah ya. Berarti poin 5 itu teman-teman salah. Salah D, salah error ya. Jadi tinggal A, B, C. Nah, di sini ada satu semua ya, berarti pasti satu masuk ya. Negara menjamin kepentingan individu dan golongan sudah masuk dalam tadi yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin ya, masalah integralistik. Oke, negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Nah, saya pikir juga ini bagus ya. Ini masuk tadi di masalah paham tadi teman-teman ya. 1, 2 masuk. Berikut, ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. Ini saya pikir tidak ada hubungannya dengan paham tadi ya. Oke, pasar salah. Jadi untuk 3 salah. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat. Nah, ini benar ya. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah bravo. Oke, saya pikir teman-teman seperti itulah soal-soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke, cukup sekian teman-teman untuk soal-soal TWK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sedang belajar. Tetap semangat teman-teman untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.